Di tengah tanah Jawa yang tenang, berdiri dua istana agung yang saling berhadapan. Istana itu merupakan saksi bisu dari sebuah perpecahan yang mengguncang takdir sebuah dinasti besar. Ini bukan hanya sekedar kisah tentang bangunan megah, tetapi tentang luka lama, tentang persaudaraan yang retak, dan tentang takdir yang terbelah menjadi dua. Selamat datang dalam drama abadi antara Keraton Kasunanan Surakarta dan Pura Mangkunegara. Untuk memahami Solo hari ini, kita harus kembali ke masa lalu, ke era Mataram Islam, sebuah kerajaan perkasa yang menguasai hampir seluruh Jawa. Namun, seperti banyak dinasti besar lainnya, intrik politik dan campur tangan asing, dalam hal ini adalah VOC dari Belanda, mulai menggerogoti kekuatannya dari dalam. Konflik perebutan tahta antar pangeran menjadi bara dalam sekam, siap meledak kapan saja. Di tengah gejolak inilah, seorang pangeran pemberani bernama Raden Mas Said muncul. Ia merasa haknya atas tahta telah dirampas. Dengan semangat membara dan karisma yang luar biasa, ia mengobarkan perlawanan sengit melawan pamannya sendiri, yaitu Pakubuwono II, penguasa Mataram saat itu, sekaligus melawan VOC yang mendukungnya. Perang ini dikenal sebagai Perang Suksesi Jawa Ketiga, sebuah konflik berdarah yang berlangsung bertahun-tahun, menguras tenaga dan menelan banyak korban. Raden Mas Said dengan julukannya yang sangat legendaris, yaitu Pangeran Sambernyawa, menjadi simbol perlawanan yang tak kenal takut. Namun, sejarah tak selalu berjalan lurus. Pada tahun 1755, sebuah peristiwa besar terjadi, yaitu Perjanjian Giyanti. Perjanjian ini secara resmi membelah kerajaan Mataram Islam menjadi dua, yaitu menjadi Kesunanan Surakarta Hadiningrat di bawah Pakubuwono III dan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat di bawah Pangeran Mangkubumi yang kelak bergelar Hamengkubuwono I. Dua kerajaan kembar lahir dari satu ibu yang sama. Tetapi di manakah posisi Raden Mas Said dalam pembagian ini? Ia merasa dikhianati, perjuangannya seolah tak dianggap. Raden Mas Said tak mau menyerah. Ia terus melanjutkan perlawanannya. Kegigihannya membuat VOC dan Kasunanan Surakarta kewalahan. Akhirnya, 2 tahun setelah Perjanjian Giyanti, tepatnya pada tahun 1757, dicapailah sebuah kesepakatan baru yang monumental, yaitu Perjanjian Salatiga. Perjanjian inilah yang menjadikan titik lahirnya entitas ketiga. Raden Mas Said diakui sebagai penguasa sebuah wilayah otonom di dalam Kasunanan Surakarta. Ia diberi gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara pertama, dan wilayah kekuasaannya dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegara.
Ia pun mendirikan istananya sendiri, Pura Mangkunegara, yang berdiri tak jauh dari Keraton Kasunanan. Sejak saat itu, Solo menjadi satu-satunya kota di Jawa yang memiliki dua pusat kekuasaan dari satu dinasti yang sama. Namun di sisi lain, berdiri megah Keraton Kasunanan Surakarta. Inilah pewaris sah dari tahta Mataram, simbol otoritas utama, pusat kosmologi Jawa yang sakral. Arsitekturnya dirancang dengan filosofi yang sangat mendalam. Kompleks keraton yang luas, dengan alun-alun utara dan selatan, Masjid Agung, dan pasar adalah cerminan dari konsep Caturgatra Tunggal, 4 elemen yang menyangga sebuah kerajaan ideal. Keraton adalah pusat dunia, tempat raja bertahta sebagai wakil Tuhan di bumi. Semua elemen arsitekturnya menegaskan statusnya sebagai yang utama. Namun, hanya beberapa langkah dari sana berdiri Pura Mangkunegara, sebuah istana yang lahir dari semangat perlawanan dan kemandirian. Meski secara status adalah kadipaten atau kerajaan vasal di bawah Kasunanan, Mangkunegara tetap memancarkan aura yang berbeda. Ia lebih dinamis, lebih terbuka, dan mencerminkan karakter pendirinya yang pemberani. Tetapi ada satu hal yang mencolok, satu pertanda status yang sengaja dihilangkan. Lihatlah baik-baik. Di depan Pura Mangkunegara, Anda tidak akan menemukan alun-alun atau lapangan luas yang menjadi ciri khas sebuah pusat kekuasaan Jawa. Ini bukanlah sebuah kebetulan. Larangan memiliki alun-alun adalah salah satu ketentuan penting dalam perjalanan Salatiga. Ini adalah sebuah penanda visual yang tegas, sebuah pengingat abadi bahwa meskipun Mangkunegara adalah entitas berdaulat dengan pasukan militernya sendiri yang terkenal, statusnya tetap berada di bawah Kasunanan. Ketiadaan alun-alun adalah simbol subordinasi, sebuah luka simbolis yang harus diterima oleh sang pangeran pemberontak. Perbedaan ini menciptakan sebuah persaingan yang unik, bukan lagi perang dengan senjata, melainkan perang dalam budaya, seni, dan gengsi. Dua istana ini seolah berlomba untuk menunjukkan siapa yang lebih unggul dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Jawa. Kasunanan dengan gayanya yang klasik, agung, dan sakral menjaga tradisi luhur Mataram dengan ketat. Tari Bedaya Ketawang yang sangat sakral, yang hanya ditarikan di keraton, adalah puncak ekspresi kehalusan budayanya. Sementara itu, Mangkunegara menjawab tantangan itu dengan gayanya sendiri. Mereka mengembangkan bentuk-bentuk seni yang lebih dinamis dan inovatif. Tari Gambyong Pareanom adalah salah satu mahakarya yang lahir dari lingkungan Mangkunegara, memancarkan energi keceriaan yang berbeda dari tarian keraton yang lebih meditatif. Pura Mangkunegara menjadi pusat kreativitas, tempat para seniman berani bereksperimen dengan bentuk-bentuk baru, seolah mencerminkan semangat kemerdekaan yang menjadi cikal bakalnya. Persaingan sunyi ini terus berlanjut
dari generasi ke generasi. Setiap detail, mulai dari corak batik, gaya gamelan, hingga tata cara upacara adat, memiliki ciri khasnya masing-masing. Ada batik gaya Surakarta atau gagrak Solo dari keraton, dan ada pula batik gaya Mangkunegara. Keduanya begitu indah, namun membawa spirit yang berbeda. Yang satu mewakili keagungan tradisi, yang lain mewakili dinamika inovasi. Dua istana ini adalah cerminan dari tragedi persaudaraan yang patah. Mereka adalah saudara sedarah, keturunan dari dinasti Mataram yang sama, namun terpaksa berbagi takdir yang terpisah. Keagungan yang seharusnya utuh, kini terbelah menjadi dua kutub yang saling mengawasi. Setiap upacara yang digelar, setiap karya seni yang diciptakan, seolah menjadi bisikan dari masa lalu tentang klaim otoritas dan semangat kemerdekaan. Seiring berjalannya waktu, Indonesia merdeka dan peran monarki pun berubah. Kedua istana ini tidak lagi memiliki kekuasaan politik yang absolut, namun peran mereka sebagai pusat kebudayaan justru semakin menguat. Persaingan yang dulu tajam kini perlahan melunak, berubah menjadi sebuah harmoni yang unik. Mereka menjadi dua pilar penyangga kebudayaan Jawa di kota Solo. Keduanya kini menjadi dinasti wisata sejarah yang tak ternilai, membuka pintunya bagi siapa saja yang ingin belajar dan mengagumi kekayaan warisan leluhur. Ketika Anda berjalan-jalan di Solo hari ini, rasakanlah denyut nadi sejarah itu. Kunjungi keraton Kasunanan dan rasakan atmosfer sakral dari keagungan seorang pewaris tahta. Lalu berjalanlah ke Pura Mangkunegara dan saksikan semangat kemandirian yang terpancar dari arsitektur dan koleksi seninya. Perhatikan ruang kosong di depannya, di mana seharusnya ada sebuah alun-alun, dan Anda akan memahami kedalaman cerita yang tersimpan di sana. Dua istana dalam satu kota, bukan lagi sebagai rival, tetapi sebagai dua sisi dari mata uang yang sama, bernama kebudayaan Jawa. Mereka adalah bukti hidup bahwa dari sebuah perpecahan yang menyakitkan bisa lahir sebuah kekayaan budaya yang luar biasa. Sebuah warisan dari takdir yang terbelah, yang kini menjadi anugerah bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya dan inilah Kronika. Sampai jumpa di episode kisah selanjutnya.